2 hari kemudian, aku menikah tanpa papa, tapi bukan tanpa cinta. 2 hari berlalu seperti mimpi. Semua serba cepat, nyaris tanpa suara, tanpa publik, tanpa pesta. Hari itu, langit di atas villa tepi pantai keluarga Bratajaya berwarna keemasan. Seolah alam pun ikut melunakkan suasana. Villa itu sudah dihias sederhana. Bunga lili putih kesukaan Evelyn, pita satin krem, lilin aroma terapi lembut, kursi-kursi kayu berbalut kain putih. Meja kecil tempat buku nikah akan ditandatangani. Begitu privat, hanya orang-orang yang benar-benar penting. Di ruangan itu hanya ada Raka, Evelyn, Tuan Roy dan Nyonya Ratna Bratajaya, Rosalina, Marsi, manajer Evelyn, penghulu dan saksi. Tidak ada Niko, tidak ada Anya, tidak ada siapapun yang bisa membocorkan kepada dunia luar. Hanya kebahagiaan sunyi dan detak jantung Evelyn yang semakin cepat. Saat Evelyn berjalan masuk, Rosalina menggandeng Evelyn perlahan. Gaun putih sederhana Evelyn tampak sangat anggun. Tidak glamor namun memancarkan keindahan alami. Raka berdiri di depan penghulu. Kemeja putihnya bersih. Wajahnya tegang sekaligus bahagia. Matanya tidak bisa berhenti mengikuti langkah Evelyn. Di matanya wanita itu sangat cantik berkali lipat. Seolah semua orang menghilang. Yang ada hanya Evelyn. Sosok yang ia pilih. Sosok yang ia jaga. Evelyn menunduk malu. Pipinya memerah. Tapi ketika matanya bertemu sorot mata Raka, ia merasakan kekuatannya. Ijab kabul. Semua orang duduk. Angin laut berhembus pelan dari sela jendela besar villa. Penghulu membaca ayat-ayat pembuka dengan suara lembut. Raka duduk tegak. Ia tampak sangat siap, lebih siap dari siapapun yang pernah menikah. Penghulu mempersilakan. Suara Tuan Roy tegas menunjukkan keseriusan momen itu. Penghulu memberikan aba-aba. Kalimat sakral itu meluncur perlahan, menggema di ruang yang sunyi. Raka menunduk, bibirnya menegang. Suaranya dalam, jelas, mantap. Tanpa jeda, tanpa ragu. Di detik itu, Evelyn resmi menjadi istrinya. Tapi Evelyn langsung menangis. Begitu sah, Evelyn menutup wajahnya. Tangisnya pecah, tidak dapat ditahan. Semua orang terkejut. Raka langsung mendekat. Rosalina menutup mulutnya. Matanya ikut berkaca-kaca. Vel, sayang. Kenapa menangis? Evelyn menggeleng sambil menangis. Aku menangis bukan karena sedih. Isaknya begitu tulus. Tapi aku tidak pernah membayangkan hari ini datang dengan cara seperti ini. Ia memegang dada, napasnya tersengal. Seandainya papa masih ada, aku ingin papa melihatku menikah. Tangis Evelyn semakin pecah. Rosalina memeluk putrinya kuat-kuat. Papa saat ini melihatmu, sayang. Dan papa pasti sangat bangga padamu. Suasana menjadi haru. Nyonya Ratna ikut menyeka air matanya. Raka mendekat dan menggenggam tangan Evelyn. Tatapannya pelan, sangat lembut. Sayang. Papa mungkin tidak ada di sini secara fisik, tapi aku akan menjaga dan memberikan cinta yang sangat besar untuk membuatnya tenang di sana. Evelyn menatap Raka, terkejut, air mata makin deras. Penghulu tersenyum memahami momen itu. Raka memasangkan cincin. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Raka memasangkan cincin di jari manis Evelyn. Ia berbisik dan hanya Evelyn yang mendengar. Mulai hari ini, kau tidak sendirian lagi. Evelyn mengerjapkan mata, dadanya bergetar hebat. Lalu ia memasangkan cincin di jari Raka. Tangannya gemetaran. Raka menangkup tangan kecil itu dengan hangat. Kau pilihanku satunya, sayang. Bukan orang lain. Bukan masa lalu. Pelukan keluarga yang membuat suasana pecah. Nyonya Ratna memeluk Evelyn seolah sudah menantikan hari itu sejak lama. Selamat datang di keluarga kami, sayang. Rosalina memegang wajah Evelyn. Kau sudah hebat, nak. Sudah kuat melewati semuanya. Marsi, manajer yang seperti sahabat sendiri, menangis tanpa malu. Aduh Vel, kamu cantik banget. Selamat ya. Evelyn menangis lagi. Tapi kali ini bukan kesedihan. Ini rasa penuh cinta, penuh lega, penuh harap. Dan saat semua selesai, hanya mereka berdua yang tersisa di tempat itu. Angin pantai masuk membawa aroma laut. Evelyn berdiri menghadap senja. Raka mendekat dari belakang. Pelan, seolah tak ingin menakuti.
Ia berhenti tepat di belakangnya. Kita sudah menikah, bisikan Raka rendah, seperti mengunci realita baru mereka. Evelyn mengangguk tanpa menoleh. Raka menghembuskan napas dan menyentuh bahunya. Aku tidak akan membuatmu menyesal, sayang. Tidak akan pernah. Evelyn menutup mata. Raka mulai mendekat lalu menyatukan bibir mereka berdua. Dalam hati, ia tahu, ini awal dari sesuatu yang besar. Bukan hanya pernikahan, bukan hanya kewajiban, tapi awal dari kehidupan barunya, dan awal dari cinta yang lebih kuat daripada yang ia duga.